Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Azizah dengan NPM 2313041068. Di sini saya akan menampilkan video keterampilan mengondisikan kelas. Selamat menyaksikan. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Ibu. Oke, sudah semangat ya.
Selanjutnya yaitu jenis yang akan kita bahas pada hari ini yaitu iklan non komersil, merupakan suatu iklan yang bertujuan untuk layanan publik atau bukan untuk menghasilkan suatu pundi-pundi rupiah gitu ya. Iklan ini dibuat untuk korporasi seperti kelompok nirlaba atau pemerintahan dengan tujuan untuk memberi pencerahan kepada masyarakat untuk memotivasi atau memberikan informasi mengenai suatu hal. Nah, layanan masyarakat ini termasuk ke dalam iklan non komersil. Terdapat dua jenis ya untuk iklan non komersil, yaitu layanan masyarakat dan pengumuman. Selanjutnya ini kalian membedakan. Nah ini terdapat 3 contoh iklan nih. Di sini menurut kalian mana yang termasuk iklan komersil, non komersil? Yang tadi ada 2 jenis apa saja? Ada Layanan masyarakat dan iklan pengumuman ya. Layanan masyarakat dan pengumuman ya untuk yang non komersil. Ada yang mau berpendapat ya nih mengenai mana sih yang termasuk iklan komersil, layanan masyarakat atau iklan pengumuman? Jakpul itu iklan komersil. Baik, Jakpul iklan komersil ya menurut Cinta. Ya, pengumuman Zebra, operasi Zebra. Baik, selanjutnya yang layanan masyarakat. Cegah stunting. Baik. Kalau menurut Desmita bagaimana? Apakah yang cegah stunting ini pengumuman atau yang satuan lalu lintas ini layanan masyarakat atau bagaimana? Yang stunting itu layanan masyarakat. Baik. Kalau berarti yang satuan lalu lintas ini termasuk pengumuman ya? Pengumuman. Lalu yang tengah ini? Mana itu? Pengumuman. Ya, pokoknya. Bisa jadi. Benar, sebenarnya merupakan pengumuman, tapi di sini merupakan suatu iklan yang untuk mempromosikan suatu barang ya Sita. Jadi dia termasuk dalam iklan komersil. Gitu. Mungkin sudah tepat ya pendapat dari anak-anak semua mengenai iklan komersil, non komersil seperti layanan masyarakat dan juga pengumuman. Berarti di sini kalian sudah bisa membedakan ya yang mana iklan komersil, yang mana non komersil. Bisa, Bu. Nah sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bu mengenai suatu iklan komersil atau non komersil? Mungkin akunya bisa fokus dulu ya, Ibu. Baik, kalau cukup, di sini Ibu ingin kalian membentuk suatu kelompok, mungkin terdiri dari 2 orang saja ya, karena kita bikin kelompok diskusi kecil saja. Mungkin Mita bisa dengan Sinta, Nia bisa dengan Rosi. Di sini mungkin kalian bisa membaca juga di buku teks kalian halaman 128 mengenai penugasan yang Ibu berikan. Yaitu tugasnya adalah kalian membuat kelompok. Nah, masing-masing anggota kelompok itu mencari iklan layanan masyarakat ya. Kalian setelah itu bisa mencari lewat koran, web atau media sosial yang lainnya. Lalu kalian diskusikan iklan itu apa sih yang kalian dapatkan di dalam suatu iklan itu. Lalu kalian tentukan kalian tuh efektif atau tidak sih iklan yang kalian dapatkan. Nah, untuk penugasan ini dilakukan di rumah saja. Jadi nanti ditulis di dalam karton gitu ya. Ya, jadi iklannya nanti di print. Lalu informasi-informasi yang kalian dapatkan ditulis di bawahnya. Kayaknya boleh bebas warnanya kan? Boleh
Baik, untuk minggu depan kalian bisa membaca juga mengenai poster ya. Nah, untuk materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini, Ibu mau mendengar nih pemahaman dari kalian semua, adakah yang bisa ditunjukkan mengenai yang kita sudah bahas hari ini? Nah, mungkin akhirnya atau Saya Ibu. baik, silakan Rosi. Jadi hari ini kita belajar terkait dengan iklan non komersil. Iklan non komersil itu adalah iklan yang bertujuan untuk memberitahu hal-hal informasi di luar informasi berupa promosi produk. Kemudian sebuah iklan itu harus menggunakan bahasa yang persuasif atau mengajak, kemudian bahasa yang informatif atau bahasa yang memberikan suatu informasi. Dia bersifatnya informasi. Kemudian dalam menyusun teks, dalam menyusun iklan itu harus dibuat secara menarik sehingga dibuat secara kreatif sehingga menarik perhatian pembaca. Baik, terima kasih Rosi. Mungkin ada yang lain yang ingin berpendapat mengenai pemahamannya untuk hari ini? Baik, silakan Cendra. Jadi hari ini kita sudah belajar juga mengenai perbedaan antara iklan komersial dan iklan non komersial. Saya sudah ditampilkan contoh iklan komersial itu seperti apa, terus ada iklan non komersial diantaranya ada layanan masyarakat dan pemberitahuan. Terus dalam iklan juga harus memuat unsur-unsur yang menarik, kayak misalkan gambar, terus ada kalimat-kalimat dan visual-visual yang tepat agar menarik perhatian pembaca. Baik, setelah mendengar pemahaman dari Rosi dan juga Sinta, mungkin dari Aki atau Desmita ada yang bisa menyimpulkan nggak mengenai materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini? Ibu, Baik, silakan Aki. jadi iklan non komersil itu ada iklan dalam bentuk layanan masyarakat, pengumuman, seperti itu. Contohnya kayak tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu, ada pengumuman melalui operasi zebra cross, itu termasuk iklan non komersil. Sama poster mencegah layanan stunting. Kemudian pada ciri-ciri iklan itu harus bersifat singkat dan padat, menarik, kemudian bersifat provokatif. Jadi ketika orang melihat ada pengumuman atau layanan masyarakat itu mereka jadi tertarik gitu untuk membaca, mencegah atau mengikuti. Kemudian tujuan dari iklan non komersil adalah memberi pencerahan kepada masyarakat atau memotivasi mereka untuk melakukan kegiatan tertentu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Miarni dengan MPM akhir 72 selaku observer lisan dari Saudara Latifatul Azizah dengan MPM akhir 68. Pada keterampilan mengajar, mengelola kelas, Saudara Latifah sudah melakukan praktik dengan cukup baik. Pada praktik ini terdapat beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu prinsip pengelolaan kelas. Pada prinsip pengelolaan kelas ini, Saudara Latifah sudah memberikan pembelajaran yang hangat antusias, kemudian bervariasi dan juga keluasan serta penanaman disiplin diri. Namun kurang dalam prinsip memberikan tantangan. Kemudian pada komponen pengelolaan penataan ruang kelas, Saudara Latifah sudah mengelola alat pembelajaran, kemudian memberikan penataan keindahan dan kebersihan yang ada di kelas. Namun, Saudara Latifah tidak memperhatikan ventilasi dan tata cahaya karena kondisi kelas sudah cukup memungkinkan untuk proses pembelajaran. Kemudian, pada keterampilan tindakan pengelolaan kelas, yang pertama tindakan preventif. Saudara Latifah sudah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam sikap tanggap, perhatian, dan juga keterlibatan. Kemudian, Saudara Latifah juga sudah memberikan perhatian pada waktu yang bersamaan saat mengajar. Kemudian, Saudara Latifah sudah merumuskan perhatian kelompok pada tugas yang diberikan. Kemudian, Saudara Latifah juga sudah memberikan petunjuk-petunjuk yang cukup jelas dalam pemaparan tugas dan juga sudah menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kondisi kelas. Kemudian, pada tindakan pengelolaan kelas represif, Saudara Latifah sudah mengkondisikan perubahan tingkah laku dan juga menimbulkan dan memecahkan tingkah laku yang terdapat masalah. Cukup, itu yang dapat saya berikan terkait dengan penilaian praktis Saudara Latifah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.